Pada bab 14 ini, kita akan membahas tentang struktur dan budaya inovasi dalam organisasi. Fokus utama kita adalah bagaimana membangun arsitektur organisasi, termasuk tim dan jejaring sosial, serta menciptakan budaya yang mendukung agar inovasi bisa terjadi secara berulang. Ini sangat penting karena inovasi bukan hanya soal ide baru, tapi juga soal bagaimana kita mengatur organisasi agar ide-ide tersebut dapat berkembang dan diimplementasikan dengan efektif. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen inovasi yang akan memberikan pemahaman mendalam tentang cara menciptakan lingkungan yang subur untuk inovasi di dalam organisasi. Pada bab ini, kita akan membahas inovasi sebagai hasil dari sistem organisasi yang meliputi struktur, tim, jaringan, dan budaya. Pertama, kita lihat peran tim dan jaringan sosial dalam inovasi. Tim lintas fungsi sangat penting karena menggabungkan keahlian berbeda yang bisa memicu ide-ide kreatif. Konflik kreatif juga jadi aspek yang positif karena dapat memacu pemikiran baru. Dan peran champion inovasi menjadi kunci untuk menggerakkan serta mendukung proses inovasi di dalam organisasi. Selanjutnya, kita berbicara tentang struktur inovatif. Di sini, kita bandingkan antara struktur organisasi yang datar dengan yang hierarkis, di mana struktur datar biasanya lebih mendukung inovasi melalui desentralisasi keputusan. Konsep Skunkworks juga diperkenalkan sebagai tim khusus yang bekerja secara independen dan fokus pada pengembangan inovasi baru tanpa birokrasi yang membatasi. Kemudian, budaya inovasi menjadi fondasi penting. Budaya yang baik harus mampu menoleransi kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, memberikan reward dan pengakuan untuk mendorong semangat inovasi, serta menanamkan mindset inovasi di seluruh lapisan organisasi agar inovasi bisa terus berkembang. Terakhir, kita akan melihat studi kasus dari Tokopedia sebagai contoh nyata. Budaya nakama yang mereka bangun menciptakan kebersamaan dan semangat kolaborasi. Program Waktu Indonesia Belanja sebagai inovasi pemasaran digital, dan bagaimana mereka tumbuh menjadi tech giant yang berhasil beradaptasi dan berinovasi di pasar yang sangat kompetitif. Semua ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen tadi berperan dalam menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. Pada bab 14 ini, kita akan membahas beberapa tujuan pembelajaran yang penting untuk memahami manajemen inovasi secara mendalam. Pertama, kita akan menjelaskan peran tim lintas fungsi dan jaringan sosial dalam mendorong inovasi. Ini sangat krusial karena kolaborasi antar berbagai disiplin dan koneksi sosial dapat mempercepat ide-ide baru dan implementasinya. Kedua, kita akan menganalisis bagaimana manajemen konflik konstruktif dalam tim kreatif dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan solusi inovatif. Mengelola perbedaan pendapat dengan cara yang positif sangat penting agar tim tetap fokus dan kreatif. Ketiga, kita akan mengidentifikasi berbagai struktur organisasi dan bagaimana struktur tersebut memengaruhi kapasitas inovasi. Pemilihan struktur yang tepat dapat mendukung atau justru menghambat proses inovasi di dalam perusahaan. Terakhir, kita akan membahas tentang unit inovasi khusus seperti Skunkworks dan tujuan pembentukannya. Unit ini biasanya bekerja independen untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide baru tanpa banyak hambatan birokrasi, sehingga memungkinkan inovasi yang lebih cepat dan efektif. Dengan memahami poin-poin ini, kita dapat melihat bagaimana berbagai faktor organisatoris dan sosial berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Pada slide ini, kita akan melanjutkan pembahasan tujuan pembelajaran pada bab 14 dalam mata kuliah manajemen inovasi. Pertama, kita akan menganalisis elemen-elemen kunci yang membentuk budaya inovasi yang kuat. Ini penting karena budaya inovasi yang solid menjadi fondasi bagi organisasi dalam menciptakan dan mengelola ide-ide baru secara berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai toleransi terhadap kegagalan, serta bagaimana memberi penghargaan atau reward kepada para inovator. Ini menjadi aspek penting karena dalam proses inovasi, kegagalan seringkali tak terhindarkan, dan sikap organisasi terhadap hal ini sangat memengaruhi semangat inovasi. Terakhir, kita akan mengevaluasi budaya inovasi di perusahaan Tokopedia, khususnya budaya nakama, serta bagaimana inovasi pemasaran diterapkan di sana. Studi kasus ini akan memberi gambaran nyata tentang bagaimana konsep-konsep inovasi diterapkan dalam praktik bisnis modern yang sukses. Pada bab 14 ini, kita membahas arsitektur internal inovasi dalam sebuah organisasi. Yang penting dipahami adalah bahwa organisasi inovatif bukan hanya sekadar punya banyak ide,
tapi juga memiliki sistem yang mampu menghasilkan, menguji, dan menerapkan ide-ide tersebut secara efektif. Struktur organisasi memegang peranan penting di sini. Struktur ini mengatur bagaimana keputusan diambil, memastikan koordinasi berjalan lancar, menentukan prioritas, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan struktur yang tepat, inovasi bisa diproses dengan efisien tanpa terhambat birokrasi yang rumit. Selanjutnya, tim juga sangat krusial. Tim yang terdiri dari anggota dengan berbagai latar belakang dan keahlian bisa menggabungkan pengetahuan lintas fungsi untuk memecahkan masalah yang kompleks. Kolaborasi ini membantu menghasilkan solusi inovatif yang lebih matang dan teruji. Selain struktur dan tim, budaya organisasi menjadi fondasi yang menentukan apakah orang dalam organisasi berani mengusulkan hal-hal baru. Budaya yang mendukung inovasi menciptakan norma yang mendorong keberanian mengambil risiko, belajar dari kegagalan, dan bekerja sama secara efektif. Dengan budaya yang tepat, ide-ide baru dapat muncul dan berkembang tanpa takut mendapat penolakan atau hambatan. Jadi, ketiga elemen ini, struktur, tim, dan budaya, bekerja bersama membentuk arsitektur internal inovasi yang kuat dan berkelanjutan. Pada bab 14 ini, kita akan membahas tentang struktur dan budaya inovasi yang sangat penting dalam manajemen inovasi. Pertama, mengenai struktur, ada beberapa konsep kunci yang perlu diperhatikan, seperti struktur yang cenderung datar dan desentralisasi, yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan fleksibel. Selain itu ada juga konsep skunkworks, yaitu tim khusus yang bekerja secara independen untuk mengembangkan inovasi baru tanpa terlalu banyak birokrasi. Selanjutnya, kita akan melihat tim dan jaringan inovasi. Di sini, penting untuk memahami pentingnya tim lintas fungsi atau cross-functional, di mana anggota tim berasal dari berbagai departemen untuk memadukan berbagai keahlian. Konflik dalam tim sebenarnya bisa menjadi hal yang produktif jika dikelola dengan baik, karena dapat memunculkan ide-ide baru. Selain itu, peran champion atau pendukung inovasi yang kuat sangat penting untuk mendorong pengembangan dan implementasi ide-ide baru. Budaya inovasi juga menjadi fokus utama. Budaya yang mendukung inovasi biasanya memiliki toleransi terhadap kegagalan, karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan eksperimen. Sistem reward atau penghargaan juga sangat penting untuk memotivasi karyawan agar terus menghasilkan inovasi. Terakhir, mindset inovatif harus ditanamkan, yang meliputi sikap terbuka terhadap perubahan dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Sebagai penutup, kita akan mempelajari beberapa kasus nyata seperti Tokopedia, Nakama, dan Whip, yang dapat memberikan gambaran bagaimana struktur dan budaya inovasi diterapkan dalam dunia bisnis yang sesungguhnya. Dengan memahami kerangka bab ini, kita bisa lebih siap mengelola inovasi dalam organisasi kita sendiri. Pada bab ini, kita membahas bagaimana inovasi modern sebenarnya adalah hasil kerja tim, bukan hanya kontribusi dari satu orang jenius saja. Tim lintas fungsi sangat penting dalam proses inovasi karena mereka menggabungkan berbagai perspektif seperti pemasaran, operasi, teknologi, keuangan, dan juga kebutuhan pelanggan. Hal ini memungkinkan inovasi untuk lebih holistik dan relevan. Selain itu, jaringan sosial memainkan peran kunci dalam inovasi. Relasi informal dalam jaringan ini membantu mempercepat pertukaran pengetahuan dan memudahkan akses ke sumber daya yang diperlukan. Jadi, inovasi bukan hanya soal keahlian teknis, tetapi juga tentang siapa yang kita kenal dan seberapa baik kita berkolaborasi. Terakhir, kolaborasi yang terarah sangat diperlukan. Inovasi memerlukan tujuan bersama, ritme kerja yang sinkron, dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas. Dengan kata lain, tim harus bekerja dengan koordinasi dan fokus yang sama agar hasil inovasi bisa maksimal dan berkelanjutan. Pada slide ini, kita membahas tentang tim lintas fungsi dalam konteks manajemen inovasi. Tim lintas fungsi adalah tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang atau keahlian yang berbeda-beda, sehingga mereka bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Ini menjadi keunggulan utama karena menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan matang. Namun, ada juga risiko yang perlu diperhatikan, yaitu adanya tarik-menarik kepentingan karena prioritas setiap unit bisa berbeda. Untuk itu, sangat penting memiliki prasyarat yang jelas, seperti mandat yang tegas, dukungan dari manajemen sebagai sponsor,
serta aturan kerja yang disepakati bersama agar semua anggota bisa bekerja efektif dan terarah. Dengan struktur ini, output yang dihasilkan oleh tim lintas fungsi biasanya berupa konsep, prototip, dan keputusan yang bisa lebih cepat divalidasi oleh pasar maupun aspek teknis dan ekonomis. Dengan begitu, peluang solusi yang dikembangkan menjadi lebih layak dan dapat diterima dengan baik. Pada slide ini, kita membahas dua jenis konflik yang sering muncul dalam tim kreatif, yaitu konflik yang merusak dan konflik konstruktif. Konflik yang merusak biasanya melibatkan serangan pribadi, memperkuat sikap silo di antara anggota tim, dan membuat beberapa anggota enggan untuk berbicara atau berpartisipasi aktif. Konflik seperti ini juga menghambat proses pembelajaran karena ide-ide dipertahankan semata-mata untuk menjaga ego masing-masing. Selain itu, konflik yang merusak memperlambat pengambilan keputusan dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan antar anggota tim. Sebaliknya, konflik konstruktif justru sangat diperlukan dalam tim kreatif. Konflik ini melibatkan perdebatan sehat mengenai asumsi data dan alternatif solusi yang mendorong pemikiran kritis serta meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Namun, agar konflik konstruktif dapat berlangsung dengan baik, diperlukan rasa psychological safety atau keamanan psikologis yang cukup di tim, serta fasilitasi yang baik agar diskusi tetap fokus dan produktif. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat mengelola konflik dalam tim secara efektif untuk mendukung inovasi dan kreativitas. Pada bagian ini, kita membahas tentang champion inovasi, yaitu individu yang berperan penting dalam memastikan ide inovasi tidak terhenti di tengah proses birokrasi yang seringkali kompleks. Champion inovasi bertindak sebagai pendorong utama yang memperjuangkan ide hingga dapat terrealisasi. Ada 3 peran utama yang dijalankan oleh champion inovasi. Pertama adalah sebagai advocate. Sebagai advocate, mereka mengartikulasikan nilai dari ide tersebut dengan jelas dan efektif agar bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Dukungan ini sangat penting supaya ide dapat terus maju. Peran kedua adalah broker. Di peran ini, champion inovasi bertugas menghubungkan tim pengembang ide dengan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk mengakses keahlian dan mencari sponsor yang dapat memberikan dukungan finansial atau strategis. Peran ini menjembatani kebutuhan tim dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Terakhir, ada peran shield. Sebagai shield, champion inovasi melindungi eksperimen atau prototip yang sedang dikembangkan dari kritik yang terlalu dini serta tekanan yang bersifat jangka pendek. Perlindungan ini penting agar inovasi memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk berkembang tanpa terganggu oleh tekanan luar yang bisa menghambat proses. Jadi, champion inovasi adalah figur yang sangat penting dalam sebuah proses inovasi, menjalankan peran sebagai advocate, broker, dan shield untuk memastikan ide-ide baru dapat berkembang dan berhasil diaplikasikan. Pada bab ini, kita membahas bagaimana jaringan sosial berperan sebagai jalur cepat dalam penyebaran pengetahuan. Relasi formal dan informal dalam organisasi memungkinkan informasi bergerak lebih cepat dibandingkan hanya mengandalkan struktur resmi saja. Kita mengenal konsep weak ties, yakni hubungan yang menghubungkan tim dengan ide dan Pada slide ini, kita membahas bagaimana struktur organisasi dapat mendukung atau menghambat inovasi. Pertama, struktur yang mendukung inovasi ditandai oleh aliran informasi yang cepat antar unit. Ini sangat penting agar ide-ide baru dapat tersebar dan diperbaiki dengan cepat. Selain itu, keputusan idealnya diambil dekat dengan masalah. Artinya orang yang langsung berhadapan dengan tantangan memiliki kewenangan untuk bertindak tanpa harus melalui banyak lapisan persetujuan. Dan yang tak kalah penting, struktur yang inovatif memungkinkan eksperimen kecil dilakukan tanpa harus terjebak pada prosedur yang berbelit-belit. Sebaliknya, struktur yang menghambat inovasi biasanya memiliki hierarki yang terlalu panjang, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan birokratis. Kondisi ini sering membuat antar divisi atau unit kerja terisolasi, sehingga pengetahuan menjadi terfragmentasi atau tersebar tanpa terintegrasi dengan baik. Terakhir, apabila karyawan merasa takut untuk keluar dari rutinitas atau mencoba hal baru karena budaya organisasi yang kaku, inovasi pun sulit berkembang. Jadi, membangun struktur organisasi yang mendukung inovasi sangat krusial
agar perusahaan mampu beradaptasi dan berkembang di lingkungan yang dinamis. Pada slide ini, kita membahas perbedaan antara struktur organisasi flat dan hierarkis. Struktur flat memiliki lapisan manajemen yang lebih sedikit, sehingga komunikasi menjadi lebih langsung dan cepat. Hal ini mendorong otonomi setiap individu, mempercepat pengambilan keputusan, serta memberikan rasa kepemilikan yang lebih kuat atas pekerjaan. Namun, risiko yang mungkin muncul adalah kurang jelasnya koordinasi jika peran dan tanggung jawab tidak diatur dengan baik. Sementara itu, struktur hierarkis menekankan pada pembagian peran, otoritas, dan kontrol yang lebih jelas dan terorganisir. Struktur ini sangat cocok untuk operasi yang membutuhkan standar tinggi dan prosedur yang ketat. Namun, kelemahannya adalah cenderung lambat dalam pengambilan keputusan dan kurang fleksibel, sehingga kurang ideal untuk lingkungan yang membutuhkan inovasi cepat dan respons yang adaptif. Memahami perbedaan ini penting agar kita bisa memilih struktur yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan konteks organisasi, terutama dalam manajemen inovasi. Pada slide ini, kita membahas tentang desentralisasi keputusan. Desentralisasi mempercepat respon karena keputusan dibuat lebih dekat dengan data lapangan. Ini sangat penting agar organisasi bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Pertama, dari sisi kecepatan, tim tidak perlu menunggu persetujuan berlapis untuk melakukan eksperimen kecil. Hal ini memungkinkan inovasi berjalan lebih lincah tanpa terhambat birokrasi yang berbelit. Kedua, konteks lokal menjadi faktor penting. Keputusan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan atau wilayah tertentu, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan efektif. Namun, desentralisasi bukan berarti tanpa kontrol. Tetap diperlukan kontrol strategis berupa guardrails, seperti menetapkan tujuan, metrik, anggaran, dan resiko yang jelas. Dengan demikian, meskipun keputusan tersebar, arah dan integritas strategi organisasi tetap terjaga. Pada bagian ini, kita membahas konsep Skunkworks sebagai unit inovasi khusus. Skunkworks ini berperan penting dalam melindungi proyek-proyek radikal dari tekanan rutinitas, indikator kinerja standar, dan dinamika politik yang ada di dalam organisasi induk. Intinya, Skunkworks memberikan ruang eksperimen yang bebas dari hambatan tersebut. Tujuannya bukan untuk memisahkan inovasi secara permanen, melainkan untuk memberi waktu dan kebebasan agar ide dan proyek bisa berkembang sampai cukup matang sebelum akhirnya diintegrasikan kembali ke dalam operasi utama. Adapun beberapa karakteristik utama dari Skunkworks adalah otonomi, di mana tim kecil diberikan kebebasan penuh dalam hal desain dan pengambilan keputusan teknis. Selain itu, fokus yang dimiliki oleh tim ini juga terjaga, karena mereka terpisah dari tuntutan operasional harian yang biasanya sangat menekan. Namun, penting untuk diingat bahwa ada fase transisi yang harus direncanakan dengan baik, agar hasil inovasi tidak berakhir sebagai proyek yang terisolasi. Integrasi yang efektif memastikan inovasi tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi organisasi secara keseluruhan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang bagaimana memilih struktur organisasi yang tepat antara integrasi dan Skunkworks dalam mengelola inovasi. Pertama, struktur integrasi cocok digunakan ketika inovasi yang dilakukan berfokus pada perbaikan bisnis inti. Dalam kondisi ini, inovasi memerlukan dukungan operasional yang luas dari berbagai bagian perusahaan, serta risiko teknologi dan pasar yang masih relatif terkendali. Keberhasilan inovasi di sini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengadopsi perubahan dengan cepat di berbagai unit bisnis. Di sisi lain, struktur Skunkworks lebih tepat diterapkan untuk inovasi yang bersifat radikal atau disruptif, yang berpotensi mengganggu model bisnis lama. Dalam kondisi tersebut, eksperimen inovasi membutuhkan privasi, kecepatan, dan tingkat otonomi yang tinggi, agar dapat berkembang tanpa hambatan dari birokrasi. Selain itu, seringkali organisasi induk cenderung skeptis terhadap ide-ide baru yang belum terbukti, sehingga Skunkworks memungkinkan tim inovasi bekerja secara terpisah dan fokus pada pengembangan ide-ide tersebut. Singkatnya, pilihan antara integrasi dan Skunkworks sangat bergantung pada karakteristik inovasi yang hendak dikembangkan. Pada bagian ini, kita membahas tentang pengembangan budaya inovasi yang sangat penting dalam manajemen inovasi. Budaya inovasi ini terbentuk dari perilaku-perilaku yang dihargai,
ditiru dan diulang secara konsisten dalam organisasi. Salah satu elemen kunci adalah rasa aman, di mana setiap orang merasa berani untuk mengemukakan ide baru dan juga berani mengakui adanya masalah tanpa takut akan konsekuensi negatif. Selanjutnya, orientasi belajar menjadi faktor penting. Di sini, eksperimen dipandang sebagai cara yang sahih untuk mendapatkan bukti dan belajar dari hasilnya, bukan sebagai risiko yang harus dihindari. Ini mendorong lingkungan yang terus berkembang dan inovatif. Kolaborasi juga memainkan peran krusial. Ketika menghadapi masalah yang melibatkan berbagai fungsi, solusi dicari bersama-sama dan tidak sekadar dilempar antar unit. Hal ini memperkuat sinergi dan efisiensi kerja dalam organisasi. Terakhir, disiplin eksekusi harus diterapkan. Kreativitas saja tidak cukup jika tidak dikaitkan dengan prioritas organisasi, alokasi sumber daya yang tepat, dan pencapaian hasil yang jelas. Dengan demikian, inovasi dapat berjalan secara terstruktur dan memberikan dampak nyata bagi perusahaan. Jadi, pengembangan budaya inovasi ini memang butuh keterpaduan dari berbagai aspek agar bisa berhasil dengan optimal. Pada topik toleransi terhadap kegagalan ini, kita membahas dua jenis kegagalan yang sangat berbeda dalam konteks manajemen inovasi. Pertama, kegagalan cerdas. Kegagalan ini terjadi saat kita melakukan eksperimen yang terukur dengan hipotesis yang jelas. Artinya, kegagalan ini bukan tanpa arah, melainkan bagian dari proses belajar yang direncanakan. Biaya dari kegagalan ini juga dibatasi agar tidak berdampak besar, dan setiap pelajaran yang didapat dari kegagalan tersebut didokumentasikan dengan baik. Kegagalan cerdas ini sangat penting karena mendorong kita untuk terus mengeksplorasi alternatif dan inovasi baru. Sebaliknya, ada kegagalan ceroboh, yang terjadi karena mengabaikan standar yang ada, mengabaikan data penting, atau mengabaikan resiko yang sebenarnya sudah diketahui sebelumnya. Kegagalan jenis ini tidak menghasilkan pembelajaran yang berarti karena terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Oleh karena itu, kegagalan ceroboh harus direspons dengan koreksi proses yang ketat dan memastikan ada akuntabilitas yang jelas agar kesalahan yang sama tidak terulang. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa membangun budaya inovasi yang sehat, di mana kegagalan cerdas dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sedangkan kegagalan ceroboh diminimalisasi agar tidak merugikan organisasi. Pada bagian ini, kita membahas tentang sistem penghargaan yang efektif untuk para inovator. Yang penting diingat adalah bahwa sistem penghargaan ini harus mendukung perilaku inovatif, bukan hanya fokus pada hasil akhir yang aman. Artinya, kita tidak hanya menghargai keberhasilan yang pasti, tetapi juga proses dan upaya inovasi itu sendiri. Penghargaan ini bisa berupa dua jenis, yaitu finansial dan non-finansial. Dari sisi finansial, contohnya adalah bonus, pendanaan proyek, atau insentif yang diberikan berdasarkan dampak inovasi yang dihasilkan. Ini memberikan motivasi langsung yang nyata bagi inovator. Sementara itu, penghargaan non-finansial juga sangat penting. Ini bisa berupa pengakuan publik, kesempatan untuk mempresentasikan ide, akses ke mentor berpengalaman, serta peluang pengembangan karier. Jenis penghargaan ini membantu membangun reputasi dan jaringan yang mendukung inovasi jangka panjang. Terakhir, yang juga harus kita hargai adalah perilaku inovatif itu sendiri. Misalnya, kolaborasi antar tim, keberanian untuk bereksperimen, saling berbagi pengetahuan, dan kemampuan untuk belajar dari kegagalan. Menghargai aspek-aspek ini memastikan bahwa budaya inovasi terus tumbuh dan berkembang dalam organisasi. Pada slide ini, kita membahas bagaimana menanamkan mindset inovasi secara nyata dalam praktik sehari-hari, bukan hanya sekadar menjadi slogan. Pertama, kita mulai dengan curiosity atau rasa ingin tahu yang mendorong kita untuk terus bertanya dan mencari tahu hal-hal baru. Selanjutnya, kita masuk ke tahap eksperimen, yaitu berani mencoba dan menguji ide-ide yang muncul tanpa takut gagal. Ketiga, ada tahap learn, di mana kita mencatat dan mengambil pelajaran penting dari setiap eksperimen yang dilakukan. Setelah itu, kita harus mau share atau menyebarkan hasil dan pengetahuan yang sudah didapat kepada tim atau lingkungan sekitar. Terakhir, tahap scale, yaitu memperbesar atau mengembangkan inovasi tersebut agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, mindset inovasi benar-benar bisa menjadi bagian dari budaya kerja yang kuat dan berkelanjutan.
Di bab ini, kita membahas diagnosis budaya inovasi dalam sebuah organisasi. Untuk memahami apakah budaya tersebut mendukung inovasi, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan sederhana. Pertama, apakah ide mudah muncul? Ini berarti, apakah ada forum, waktu, dan saluran khusus yang memungkinkan siapa saja mengajukan gagasan dengan leluasa? Selanjutnya, apakah eksperimen diizinkan? Artinya, tim memiliki kebebasan untuk mencoba hal baru secara kecil-kecilan dan cepat tanpa takut gagal. Berikutnya, kita perlu melihat apakah kegagalan dibahas secara terbuka. Dalam budaya inovasi yang sehat, kegagalan tidak disembunyikan, melainkan diolah menjadi pembelajaran yang berharga. Terakhir, apakah para inovator mendapatkan dukungan? Mereka harus memiliki sponsor yang kuat, sumber daya memadai, dan pengakuan atas kontribusinya. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita menilai sejauh mana organisasi menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi secara berkelanjutan. Pada slide ini, kita membahas bagaimana budaya organisasi Tokopedia menjadi nyata melalui nilai-nilai yang diterjemahkan ke dalam berbagai program, produk, dan perilaku pasar. Pertama, konsep nakama, yang berarti identitas karyawan sebagai bagian dari komunitas yang tumbuh bersama, menunjukkan pentingnya kebersamaan dan kolaborasi dalam perusahaan. Kemudian di bidang pemasaran, Tokopedia menjalankan program seperti Waktu Indonesia Belanja yang sukses mengintegrasikan data, promosi, dan pengalaman pelanggan secara efektif, meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Terakhir, dalam aspek pertumbuhan, budaya digital yang kuat dan fokus pada pelanggan sangat mendukung ekspansi platform Tokopedia. Intinya, budaya ini bukan hanya sekadar kata-kata, tapi diwujudkan langsung dalam tindakan dan strategi bisnis mereka. Pada bagian ini, kita membahas tentang nilai budaya kerja nakama yang menjadi landasan dalam menciptakan kerja inovatif. Pertama, ada kebersamaan, di mana karyawan dipandang bukan sekadar pelaksana tugas, tapi sebagai rekan seperjalanan yang bersama-sama mencapai tujuan. Ini menciptakan ikatan kuat dan rasa memiliki dalam tim. Selanjutnya, customer focus atau fokus pada pelanggan menjadi prinsip utama. Semua keputusan diambil dengan tujuan memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengguna maupun penjual, sehingga inovasi yang dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat. Terakhir, growth mindset sangat ditekankan, di mana pembelajaran dan kemampuan untuk beradaptasi dianggap sebagai inti dari perkembangan individu maupun organisasi. Dengan terus belajar dan beradaptasi, kita dapat menghadapi perubahan dengan lebih baik dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Jadi, nilai-nilai ini, kebersamaan, fokus pada pelanggan, dan growth mindset, bersama-sama membentuk budaya kerja nakama yang inovatif dan dinamis. Pada bagian ini, kita membahas tentang Waktu Indonesia Belanja atau WIB sebagai sebuah inovasi pemasaran yang unik. WIB menggabungkan 3 elemen penting, yaitu momentum, pengalaman, dan ekosistem yang saling terintegrasi. Pertama, momentum pasar sangat penting di sini, di mana kampanye-kampanye berkala diciptakan untuk membangun ekspektasi dan menciptakan ritme belanja yang konsisten di kalangan konsumen. Selanjutnya, keterlibatan pengguna menjadi fokus utama dengan menghadirkan promosi menarik, hiburan yang interaktif, serta pengalaman digital yang membuat konsumen semakin tertarik dan aktif terlibat selama periode belanja berlangsung. Ini tidak hanya meningkatkan interaksi, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan. Terakhir, dari sisi nilai bagi mitra, program WIB memberikan manfaat nyata bagi para penjual. Mereka mendapatkan peningkatan trafik pengunjung, visibilitas yang lebih tinggi, serta peluang transaksi yang lebih besar, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan penjualan dan keberhasilan bisnis mereka. Jadi, WIB bukan hanya sekedar waktu diskon, tetapi sebuah strategi inovatif yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Pada slide ini, kita membahas pertumbuhan Tokopedia sebagai sebuah tech giant yang sukses. Pertumbuhan platform ini didorong oleh kombinasi 3 faktor utama, yaitu budaya, ekosistem, dan kemampuan inovasi berulang. Pertama, ekosistem Tokopedia menghubungkan berbagai elemen penting seperti pembeli, penjual, mitra logistik, dan juga layanan pembayaran. Koneksi yang terpadu ini menciptakan sinergi yang memperkuat keseluruhan platform. Kedua, aspek eksperimen sangat krusial. Tokopedia secara aktif menguji kampanye dan fitur-fitur baru, kemudian mengukur hasilnya untuk terus menyempurnakan inovasi tersebut.
Pendekatan ini memastikan inovasi yang efektif dan relevan bagi pengguna. Ketiga, skala digital memungkinkan penyebaran inovasi ke jutaan pengguna secara cepat dan luas, memberikan dampak yang signifikan dalam waktu singkat. Terakhir, kepercayaan memainkan peran penting. Dengan memberikan pengalaman yang konsisten dan memuaskan, Tokopedia mampu memperkuat loyalitas pengguna dan mendorong penggunaan ulang platform secara berkelanjutan. Jadi, kombinasi dari ekosistem yang kuat, budaya eksperimen yang berkelanjutan, kemampuan skala digital dan kepercayaan pengguna menjadi fondasi utama pertumbuhan Tokopedia sebagai pemimpin di bidang teknologi. Pada bab 14 ini, kita membahas inovasi sebagai kapabilitas organisasi. Ini berarti inovasi bukan hanya tentang ide baru, tapi juga tentang bagaimana organisasi membangun kemampuan untuk terus berinovasi secara berkelanjutan. Pertama, tim yang efektif sangat penting. Tim yang lintas fungsi memungkinkan beragam keahlian dan perspektif bergabung, menciptakan solusi yang lebih inovatif. Tim juga harus merasa aman untuk bereksperimen tanpa takut gagal, serta memiliki arah yang jelas agar inovasi berjalan sesuai tujuan. Selanjutnya, struktur organisasi harus cepat dan fleksibel. Struktur yang terkelola dengan baik memungkinkan respons yang cepat terhadap perubahan dan peluang, tanpa mengorbankan koordinasi dan pengendalian yang diperlukan. Budaya organisasi juga memainkan peran besar. Budaya yang mendorong pembelajaran terus-menerus, keberanian untuk mencoba hal baru, dan kolaborasi antar anggota akan memperkuat inovasi di seluruh tingkat organisasi. Terakhir, kepemimpinan berperan sebagai sponsor dan champion inovasi. Pemimpin harus aktif mendukung dan memberikan penghargaan kepada inovator agar mereka termotivasi dan merasa dihargai. Semua elemen ini saling terkait dan bersama-sama membangun kapabilitas inovasi yang kuat dalam organisasi. Setelah mempelajari bab ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita ingat. Pertama, inovasi modern itu seperti olahraga tim, di mana kolaborasi lintas fungsi dan jejaring sosial yang kuat menjadi kunci utama untuk mendorong inovasi. Kedua, konflik yang bersifat konstruktif serta adanya champion inovasi sangat penting untuk keberhasilan tim kreatif dan membantu mereka melewati birokrasi yang ada. Selanjutnya, struktur organisasi yang datar dan desentralisasi biasanya mempercepat aliran ide dan mempercepat pengambilan keputusan inovatif. Keempat, konsep skunkworks yang memberikan ruang khusus untuk inovasi radikal sangat berguna karena melindungi proses inovasi dari tekanan organisasi induk yang mungkin menghambat. Kemudian, budaya inovasi harus dibangun dengan toleransi terhadap kegagalan yang cerdas dan diiringi